Teapot, Tea Time Podcast with Lead. Learners today, leaders tomorrow. Halo, selamat datang di Teapot Tea Time Podcast. Kembali bersama saya, Rifki Akbar, host Teapot episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas fenomena di bidang banking and finance. Mendengar kata financing, sudah tentu para pelaku ekonomi ataupun masyarakat secara umum mengetahui adanya mekanisme pembiayaan yang dilakukan untuk berbagai keperluan. Bisa untuk modal usaha, pendidikan, bahkan investasi. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah mekanisme pembiayaan oleh Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Kenapa mekanisme pembiayaan BPR ini sedang ramai diperbincangkan? Bukan hanya pembiayaan BPR ini dapat jadi solusi bagi permodalan usaha masyarakat, tapi bagaimana BPR sebagai bank dan debitur bisa menjamin pinjaman atau pembiayaan yang diberikan berjalan lancar. Sebab tidak jarang BPR mengalami kredit macet, di mana masyarakat sebagai kreditur gagal membayar pinjaman yang diberikan. Akibatnya, BPR menjadi bangkrut. Seperti apa pembiayaan bank dari segi hukum dan seberapa efektif solusi kredit macet yang seharusnya dilakukan? Saat ini sudah bergabung bersama kita seorang kurator dan pengurus dari organisasi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, profesi konsultan hukum pasar modal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta senior litigator dari Dewi Jalal & Partners, Mas Sigit Wibowo. Mas Sigit begitu ya sering disapa. Betul, Mas. Bagaimana Diki. kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Mas. Amin. Kalau boleh tahu, sehariannya seperti apa sih Mas? Boleh diceritakan sebagai senior litigator itu? Kesehariannya sebagai senior litigator itu sebagai fungsi supervisi terhadap kerjaan-kerjaan litigasi, khususnya di kantor Dewi Jalal & Partners. Oke. Untuk case-nya sendiri memang lebih banyak di bidang apa aja Mas? Boleh diceritakan lebih lanjut? Kebetulan selama menjadi senior litigator banyak perkara-perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yang saat itu saya menangani perkara tersebut di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mungkin bisa ceritain Mas dikit aja salah satu kasus yang pernah ditangani Mas Sigit. Salah satunya itu perkara PKPU perusahaan minyak. Nah, ini menarik sebenarnya. Kasus perusahaan minyak yang kebetulan saat itu menjadi debitur. Kebetulan klien dari Dewi Jalal & Partners itu seorang kreditur. Nah, di situ salah satu perusahaan tersebut kita tangani, kemudian kita berikan pendapat-pendapat hukum mengenai penanganan strategis yang harus diselesaikan oleh kreditor dalam rangka penagihan tagihan dalam proses PKPU perusahaan minyak tersebut. Ada banyak hal yang sifatnya teknis ya di perusahaan minyak. Memang hukum ini sangat beririsan dengan bidang hukum lain, termasuk bidang energi, yang mana hal tersebut tidak hanya dipahami oleh seorang corporate lawyer dalam menangani transaksi-transaksi atau aksi korporasi perusahaan minyak, tetapi untuk lawyer litigasi itu memang perlu juga memahami agar dalam penanganan litigasi khususnya dalam PKPU perusahaan minyak ini dapat berjalan dengan baik. Nah, di situ saya belajar secara mandiri disertai dengan mentor-mentor dari partner-partner yang membimbing saya dalam memahami seluk-beluk proses bisnis suatu perusahaan minyak yang memberikan kacamata paradigma saya dalam menangani litigasi PKPU terhadap perusahaan minyak tersebut. Wah, baik Mas. Sangat menarik sekali mendengar kasus yang pernah Mas Sigit tangani. Ya, bersyukurnya seperti itu. Ya, betul Mas. Kita tarik dulu ke belakang Mas. Kita berbicara mengenai tadi saya sempat menyinggung tentang PKPU. Nah, di dalam dunia financing atau pembiayaan itu kerap terjadi gagal kredit pada saat kreditur itu tidak mampu melunasi tagihan kredit kepada debitur. Kalau dalam konteks korporasi yang secara bisnis itu besar, kita bisa katakan itu masuk ke ranah PKPU. Tapi dari sisi pembiayaan, seperti apa sih bentuk atau mekanisme bagi debitur yang bisa dilakukan untuk dalam tanda kutip memaksa kreditur untuk bisa melunasi utangnya Mas? Secara hukum itu legal dan secara tindakan itu dapat dilakukan. Baik, perihal
one prestasi ya, ini lebih kepada kembali kepada basic mengenai perikatan di mana kreditur dan debitur melakukan perjanjian utang piutang dan debitur tidak mampu untuk melunasi tagihan kredit kepada kreditur sehingga si debitur itu telah mengalami one prestasi. Itu kembali kepada basic pasal 1238 junto pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, upaya penyelesaiannya sebenarnya di dalam instrumen sistem hukum kita itu menganut ada penyelesaian secara litigasi maupun non-litigasi. Untuk sistem hukum secara umum itu telah memberikan media untuk menyelesaikan persoalan bila mana debitur telah melakukan one prestasi. Sistem hukum itu memberikan ruang penyelesaian bagi debitur yang diduga telah melakukan one prestasi pembayaran utang. Pertama adalah melalui litigasi, yang kedua adalah jalur non litigasi. Nah, jalur litigasi ini melalui ada dua hal, baik secara keperdataan itu bisa, perdata ini pun juga dibagi dua, melalui gugatan perdata one prestasi atau mengajukan upaya perdata khusus yang dalam hal ini bisa melakukan permohonan PKPU ataupun kepailitan kepada debitur yang diduga melakukan one prestasi sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, untuk lainnya, untuk litigasi itu bisa juga bila mana ada unsur dolus malus atau niat jahat dari si debitur, memang sengaja untuk tidak mau membayar hutang atau dengan menyertakan bukti-bukti yang bersifat palsu, itu bisa dilakukan upaya litigasi laporan polisi dengan dugaan tindak pidana penipuan atau pemalsuan surat. Nah, konteksnya untuk non litigasi itu banyak sekali alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah melalui mediasi, yang kedua melalui arbitrase, lalu ada lagi jalur konsiliasi. Kurasa itu salah satunya untuk non litigasi. Kemudian di undang-undang yang sifatnya khusus, contohnya dalam lembaga pembiayaan yang disebutkan Mas Kiki tadi ya, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tersebut, diberikan ruang bagi bank untuk melakukan AIDA. Nah, itu AIDA. AIDA, Mas. Betul. Apa itu? AIDA itu apakah semacam jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank sebagai kreditur untuk sebagai jaminan agar mereka bisa membayarkan kreditnya, atau seperti apa, Mas? AIDA ini kalau Mas Kiki lihat ya di beberapa ketentuan, baik dari Undang-Undang Perbankan, di Undang-Undang 10 tahun 1998 tadi yang saya sebutkan, kemudian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, ataupun yang sekarang itu ada Omnibus Law-nya, yaitu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023, itu telah dijelaskan bahwa AIDA ini merupakan sarana berupa aset yang diperoleh oleh lembaga perbankan dalam rangka penyelesaian kredit, baik itu melalui pelelangan atau di luar lelang. Dan di luar lelang pun bisa lewat penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dari nasabah atau berdasarkan surat kuasa dari nasabah untuk menjual di luar lelang, bila mana memang nasabah tersebut mengalami kredit macet. Nah, itu banyak sekali regulasi-regulasi yang khususnya di sektor perbankan. Itu Mas Kiki. Oke, menarik sekali, Mas. Tadi Mas Sigit sempat
uh, menjelaskan bahwa AIDA ini bisa menjadi salah satu mekanisme untuk bagi debitur untuk bisa menjaminkan agunannya untuk menjadi suatu jaminan untuk pembayaran kredit. Nah, dalam hal AIDA ini Mas, apakah AIDA itu sistem yang bisa berlaku atau mekanisme yang bisa berlaku bagi kedua pihak? Dalam arti begini, kalau misalnya saya sebagai debitur menolak mekanisme AIDA, apakah itu memungkinkan? Nah, sebenarnya AIDA ini legal spiritnya itu memberikan perlindungan kepada perbankan ya sebagai lembaga ekonomi makroprudensial atau mikroprudensial terkait dengan kesehatan keuangan. AIDA ini kan diatur melalui regulasi undang-undang ya. Pastinya perbankan untuk melindungi kepentingannya selaku kreditur pasti akan memuat klausula di dalam perjanjian pemberian kredit. Nah, ini selain sebagai kepastian, selain di undang-undang juga diikat dengan perjanjian. Manakala kreditur itu menolak untuk melakukan mekanisme AIDA, maka yang bersangkutan jelas melanggar ada dua hal, baik perjanjian maupun di dalam regulasi undang-undang perbankan atau dalam sekarang ini undang-undang P2SK. Nah, maka hampir tidak bisa nasabah itu menolak mekanisme AIDA. Dan juga pada prakteknya saat ini perbankan dalam memberikan kredit tetap meminta kepada nasabah untuk menyertakan suatu jaminan kebendaan. Contohnya bisa melalui hak tanggungan atau mungkin dengan fidusia dan jaminan kebendaan lainnya. Itu Mas Kiki. Oke, baik. Artinya apabila terjadi suatu kredit yang macet, maka debitur itu secara undang-undang dan peraturan yang berlaku itu memiliki kewajiban untuk menjaminkan hartanya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kredit tersebut. Baik, saya luruskan Mas Kiki. Ketika nasabah selaku debitur itu mengikatkan perjanjian utang piutang kepada perbankan selaku kreditur, pasti ada klausula yang namanya AIDA. AIDA ini manifestasi suatu hal yang diatur melalui Undang-Undang Perbankan di Undang-Undang 10 tahun 1998. Nah, kemudian ketika posisi nasabah itu menjaminkan jelas jaminan kebendaan yang pasti memiliki nilai yang bisa sama dari jumlah utangnya atau bahkan lebih. Pada prakteknya perbankan mematok nilai jaminan yang harus lebih dari nilai utangnya. Nah, ketika terjadi kredit macet, maka perbankan memiliki kewenangan oleh undang-undang ataupun di pasal yang mengatur AIDA tadi untuk apa? Melakukan pelelangan terhadap jaminan harta benda tadi, yang harta benda nasabah tadi, ataupun meminta kepada nasabah untuk menyerahkan secara sukarela. Nanti mekanismenya bisa dilakukan dijual secara lelang ataupun bisa kuasa menjual di luar lelang. Begitu Mas Kiki. Kalau berbicara mengenai prosesnya sendiri, tadi Mas Sigit sempat menyinggung ada yang dari pelelangan, ada juga yang bisa penjualan secara langsung dengan kesepakatan. Nah, secara implementasi seperti apa prosesnya Mas? Apakah lebih efektif untuk dilelang atau seperti apa Mas? Jelas kalau kita berbicara memilih efektif itu kita bisa dilihat dari dua sisi mata uang. Efektif di sini prosesnya cepat tapi tidak memberikan kepastian hukum, atau prosesnya lama tapi memberi kepastian hukum. Contohnya seperti ini. Ada mekanisme penjualan secara pelelangan yang diatur di dalam Undang-Undang P2SK ataupun Undang-Undang Perbankan, itu jelas memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum bagi nasabah yang akan melakukan penjualan jaminan kebendaan dari nasabah tersebut.
karena pasti prosedurnya sudah diatur oleh balai lelang ataupun dari KPKNL setempat. Berbeda cerita ketika dijual melalui di bawah tangan atau dijual melalui mekanisme di luar lelang. Nah, itu jelas akuntabilitasnya tidak terpenuhi karena nilai dari objek yang dijual di luar mekanisme lelang itu takarannya tidak pasti. Nah, bisa nanti suka-suka dari si perbankan atau bahkan dari si nasabah. Ada potensi dispute di kemudian hari bila mana nilai objek yang dijual nantinya ada salah satu pihak yang dirugikan. Itu sih Mas Kiki, plus minusnya ketika dilakukan pelelangan atau dilakukan penjualan di luar lelang. Baik, menarik Mas. Karena yang saya baca itu di peraturan perundang-undangan bahwa sebenarnya AIDA ini memang menjadi salah satu opsi. Jadi ketika terjadi suatu kendala kredit macet, maka AIDA bisa menjadi opsi yang kemudian memang ada beberapa plus dan minus, dan salah satunya tadi, salah satu minusnya adalah untuk nilai dari agunannya itu sendiri. Betul. Nah, di sisi lain, apabila objek AIDA ini sudah dijual, apakah ada kewajiban Mas untuk membaliknamakan objek tersebut atau seperti apa prosesnya? Karena kalau seseorang membeli objek AIDA dari perbankan misalnya, dan apabila tidak dibaliknamakan, apakah bisa terjadi potensi dispute? Ya, konteksnya AIDA ini Mas, bila kita contohkan dalam jaminan tanah, itu pasti tanah diikat yang namanya hak tanggungan. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, sebelum bank menggunakan jaminan tanah untuk melakukan pengikatan kredit kepada nasabah, terhadap tanah tersebut harus didaftarkan hak tanggungan di kantor pertanahan. Ini sebagai legalitas atas bank sebagai pemegang hak tanggungan tersebut. Nah, ketika bank sebagai pemegang hak tanggungan tersebut ingin menjual, jelas bank memiliki kewenangan untuk menjual tersebut. Nah, konteksnya ketika dalam pelelangan, siapapun pembelinya nanti, pasti nanti ketika dijual dalam namanya tanah, peralihan hak tanah tetap harus melalui pendaftaran tanah. Ketika ada proses jual beli, tetap ada balik nama terhadap tanah yang dijual melalui mekanisme lelang, ataupun tanah yang dijual melalui mekanisme di luar lelang, segala mekanisme yang diatur dalam AIDA tadi. Nah, itu konteksnya tetap yang namanya, lihat dulu konteksnya, jaminannya apa. Kalau jaminan tanah tetap harus diikuti dengan balik nama sebagai levering kepemilikan atas objek jaminan kepada pemilik yang baru. Nah, kalau konteksnya fidusia pun yang dijaminkan kan tetap benda-benda bergerak yang terdaftar, contoh kendaraan. Ketika ada peralihan kendaraan kepada pemilik baru ketika dilelang ataupun dengan dijual dengan mekanisme non lelang, pasti tetap diikuti dengan peralihan pemilik baru, contoh dengan balik nama BPKB. Nah, itu salah satu contoh bentuk peralihan terhadap objek-objek fidusia yang dilelang ataupun dijual melalui mekanisme non lelang, agar objek kendaraan tersebut dimiliki oleh pembeli secara legal atau mekanisme hukum yang pasti. Seperti itu Mas Kiki. Oke, terima kasih Mas Sigit. Saya jadi membayangkan Mas, apabila seseorang yang baru membeli objek AIDA, kemudian ternyata dia lupa atau tidak membaliknamakan objek tersebut, sehingga pemilik sebelumnya itu menuntut kembali barang atau objek AIDA ini. Nah, itu solusinya seperti apa Mas kalau terjadi hal seperti ini? Apakah ini memungkinkan? Mungkin itu dulu pertanyaannya Mas. Kalau si nasabah itu misal tidak terima dengan nilai jual atas objek yang menjadi jaminan, itu bisa dimungkinkan ketika mekanismenya melalui jual di bawah tangan atau mekanisme non lelang. Artinya apa? Nilai terhadap objek
jual beli dari bank kepada pemilik yang baru itu bisa diragukan kebenarannya. Berbeda dengan objek jaminan yang dijual secara lelang. Yang pasti di dalam kantor lelang atau balai lelang itu pasti menerapkan yang namanya bahwa sebelum dilelang terhadap objek jaminan itu pasti diappraisal atau dinilai oleh para penilai publik terdaftar. Nah, dari takaran nilai itu menjadi suatu kepastian bagi para pihak yang sekiranya nantinya menghindari adanya keraguan atas nilai objek jaminan yang dijual tadi. Gitu. Baik Mas, ini intinya AIDA ini bisa menjadi suatu opsi yang win-win solution ya, dalam arti debitur sebagai pihak yang kreditnya macet itu mendapat solusi, sementara bank sebagai